Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrianti dengan NIM terakhir 032. Di sini saya memilih UAS untuk pilihan kedua, di mana saya akan menguraikan perbedaan perspektif konvensional versus syariah dari masing-masing keputusan keuangan, yaitu yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen, dan yang keempat adalah keputusan zakat perusahaan. Baik, yang pertama keputusan investasi. Menurut konvensional, keputusan investasi, pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif yang dinilai paling menguntungkan. Sedangkan menurut syariah, keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana saham bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan di masa depan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Menurut konvensional, keputusan pendanaan adalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Menurut syariah, keputusan pendanaan secara syariah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Menurut konvensional, keputusan dividen menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dan laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Stabilitas pembayaran dividen dan pembelian kembali saham-saham berhubungan dengan penentuan persentase dari keuntungan neto yang akan dibayarkan sebagai cash dividen. Dan menurut syariah, keputusan dividen atau bagi hasil adalah proksi besar kecilnya kemakmuran investor dan dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama besarnya persentase laba yang dibagi hasilkan kepada para pemegang saham atau investor dalam bentuk cash. Yang kedua, stabilitas bagi hasil dan dividen yang dibagikan. Yang ketiga, dividen saham. Yang keempat, pemecahan saham atau stock split. Yang kelima, penarikan kembali saham yang beredar. Kelima hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Dan yang terakhir adalah keputusan zakat perusahaan. Menurut konvensional, MUI memaparkan terdapat beberapa ketentuan yang mewajibkan pemilik saham untuk mengeluarkan zakat harta. Hal itu antara lain, yang pertama, pemilik saham adalah orang Islam. Yang kedua, dimiliki dengan kepemilikan penuh atau yang sempurna. Dan yang ketiga, telah mencapai kepemilikan selama 1 tahun. MUI juga menyampaikan kekayaan perusahaan yang dimaksud wajib dikeluarkan zakatnya yaitu aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain, dan kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa dan usaha lainnya. Sedangkan menurut syariah, keputusan zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab zakat
Zakat perusahaan berdasarkan hisab dan haul. Nisab menunjukkan besarnya harta yang wajib disakati, dan haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat disakati. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan manajemen keuangan syariah dan konvensional adalah dalam cara pengambilan keputusan manajer. Dalam manajer konvensional, manajer menghadapi masalah dan menyelesaikan dengan tindakan yang diambil di masa lalu, sehingga selalu mendasar pada tradisi. Sedangkan manajer syariah, langkah-langkah yang diambil seorang manajer dalam mengambil keputusan atas suatu masalah harus berlandaskan pada kaidah-kaidah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis serta teladan para sahabat. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.